Saat ini Indonesia sedang dalam mood yang bagus pasca kemenangan 1-0 atas Bahrain. Ya, gimana enggak, timnas menang, lebaran pun tenang. Mudah-mudahan, kan gitu. Yap, sebuah kemenangan yang sejatinya memang layak untuk dirayakan. Mengingat perjuangan tim Garuda untuk bisa sampai di titik sekarang sangatlah berliku. Namun, selayaknya kehidupan manusiawi, kalau nggak ada sesuatu yang mudah didapat di dunia ini. Di saat timnas sedang on track ke Piala Dunia, ini malah ada kabar soal salah satu tuan rumah yaitu Amerika yang kembali bikin sesuatu jadi runyam. Selain itu, ada juga masalah lain yang akan datang dari grup 11, misalnya nanti kita berjibaku di round 4. Tentu saja, di balik itu semua, Erick Thohir selaku ketum PSSI, pasti akan menyiapkan siasat khusus bersama tim pelatih agar timnas Indonesia bisa survive. Menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang mengerti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Pernahkah kalian berpikir kalau perjuangan timnas Indonesia untuk mencapai mimpi ke Piala Dunia sangatlah sulit? Bahkan sebelum ini pun, banyak yang nggak berpikir dan menyangka kalau Indonesia akan sampai di titik ini. Yap, dulu kita semua mungkin hanya berangan-angan bisa ngalahin Thailand di final Piala AFF. Dan mungkin nggak pernah terlintas di benak kita, jika kita akan berdiri sejajar di panggung elit Asia bersama tim-tim besar. Tapi faktanya, kini kita ada di fase itu. Dan Piala Dunia benar-benar udah ada di depan mata. Nah, perjuangan Garuda seperti yang kita ingat harus benar-benar dimulai dari fase terbawah, yaitu melawan Brunei. Setelah itu, kita tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Setelah di 2 laga awal, kita cuma bisa meraih 1 poin dari sekali kalah dan sekali imbang. Mana kalahnya 5-1 pula di Irak. Tapi setelah itu, kita mampu bangkit dan lolos ke round 3 setelah mengamankan posisi runner-up di grup. Kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan, dalam melebar morakul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah meraih air asa, terus Garuda terbang merdeka. Terbanglah. Yap, setelah lolos dari round 2, kok takdir memasukkan kita ke dalam grup neraka yaitu grup C, diisi 3 tim langganan Piala Dunia serta 2 kuda hitam Asia. Indonesia pasti jadi tim paling diremehkan serta cuma dianggap underdog dan itu wajar adanya. 2 laga awal berhasil dimulai dengan cukup oke dengan menahan Arab di Jeddah dan Aussie di GBK. Nah, setelah itu di bulan Oktober, gejolak dinamika itu mulai mencuat. Imbang 2-2 atas Bahrain, serta kekalahan 2-1 di China, benar-benar membuat situasi jadi nggak enak. Ditambah kekalahan 4-0 atas Jepang di GBK, semakin membuat publik pesimis tim ini bisa survive, karena di match selanjutnya akan melawan Arab Saudi yang kembali dilatih Hervé Renard. Yap, di saat semua merasa pasrah, disitulah Garuda merekah. Kemenangan 2-0 lewat brace Ciamik Marcelino mampu membuat Garuda bernafas lagi. Akan tetapi, di saat semua mengira udah baik-baik aja, tepat di awal tahun 2025, segala dinamika itu pecah manakala terjadi pergantian pelatih dan keraguan publik semakin menjadi-jadi ketika Indonesia kalah 5-1 dari Australia. Di situ, wah asli situasinya beneran ribet. Barulah di laga versus Bahrain, Indonesia berhasil kembali tampil sesuai dengan pattern permainan yang selama ini diterapkan plus punya organisasi permainan yang lebih rapi. Sehingga 3 poin atas Bahrain mampu menjaga asa Garuda Nusantara untuk melancong ke Piala Dunia 2026. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan, dalam melebar morakul angkasa, menyatu dalam kekuatan. Lebih lanjut, untuk saat ini boleh dibilang Indonesia masih on track untuk lolos, setidaknya melalui round 4. Akan tetapi di saat Indonesia dan semua tim sedang berjuang, ada kabar dari salah satu tuan rumah, yakni Amerika Serikat, yang dinilai sangat kontroversial karena melarang timnas Iran yang udah dipastikan lolos untuk main di sana. Dikutip dari perspektiffootball.id, Iran sekali lagi udah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko setelah meraih hasil imbang 2-2 melawan Uzbekistan. Namun lolosnya mereka ke Piala Dunia ini terancam kena sanksi dari Presiden terpilih AS Donald Trump.
di mana Trump akan melarang masuk 41 negara ke AS, termasuk Iran yang terkena penangguhan FIFA penuh yang artinya tidak ada izin apapun kepada Iran untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Dan atas dasar itulah kemungkinan Iran tidak akan bisa bermain hingga babak perempat final, sebab babak 8 besar tersebut akan digelar di Amerika Serikat. Tentu saja, banyak negara yang mengecam tindakan Trump karena dianggap diskriminatif. Dan dalam hal ini FIFA harus mengambil langkah tegas agar masalah ini nggak merembet kemana-mana. Itu pun kalau berani sih. FYI aja nih, kedua negara yaitu Iran dan Amerika Serikat memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Dan Amerika pun secara terbuka menganggap Iran sebagai musuh mereka. Bakalan ribet beneran nih kayaknya. Moga-moga Indonesia kalau lolos tetap santai lah ya. Sementara itu ada ancaman nyata apabila Indonesia nanti beneran harus bertarung via round 4. Sebab selain potensi barisan aliansi Tim Teng yang pastinya nggak akan main sebersih itu, Indonesia juga punya tantangan lain dalam diri Korea Selatan. Yap, Song Heung-min dan kawan-kawan. Sejauh ini bisa dibilang belum aman, meskipun masih menghuni puncak klasemen di grup kajian alias grup B. Boleh dibilang, selain grup C, grup kajian ini juga termaksud yang cukup ketat. Nah, Korea Selatan sendiri sejauh ini telah menjalani 4 pertandingan dengan hasil imbang. Tentu hasil-hasil semacam ini akan sangat mengancam potensi Taeguk Warriors sebagai pemuncak klasemen. Kini Korsel memang udah mengoleksi 16 poin, tapi mereka hanya selisih 4 poin dengan sisa 2 pertandingan dari zona playoff atau peringkat 3 dan 4. Yang mana artinya Korsel terancam digusur oleh Jordania yang berada di peringkat kedua dengan torehan 13 poin. Atau mungkin malah Irak andai tim tersebut mampu menyapu 2 laga sisa dengan kemenangan sedangkan Korsel harus apes 2 kali kalah. Ya, we never know. Dalam sepak bola, kemungkinan walaupun hanya 1% pun tetap harus dihitung. Nah, jika semisal Korea harus main di round 4, maka itu akan jadi lawan yang terbilang berat bagi timnas Indonesia apabila tergabung di satu grup. Hatimu